Kata-kata bijak terbaik dari Gary Vaynerchuk, belajarlah mencintai kekalahan. Harap disimak video ini hingga akhir agar Anda tahu makna dari kata-kata bijak ini. Berikut kata-katanya. Ada banyak dorongan untuk menjadi workaholic gila kerja, dan kerja keras adalah perilaku yang perlu dipelajari. Saya melihat timku, ada orang datang padaku, saya telah melihatnya di ribuan karyawan yang saya miliki. Di mana semakin dekat mereka dengan anak-anaknya semakin keras mereka bekerja. Dan saya bilang, aha, jadi saya merasa seperti saya belajar bekerja keras dengan memperhatikan orang tua saya. Dan itulah mengapa saya banyak berbicara tentang hasil, karena itu adalah salah satu hal yang orang bisa ubah dan sesuaikan. Saya melihat orang memberikan saran yang sepenuhnya didasarkan pada bakat alami dan DNA. Jadi, saya pikir jika ada yang membaca sekarang, jika ada sesuatu yang mereka ambil itu seperti, hei kamu akan menjadi begitu cantik, kamu akan menjadi begitu pintar, ADAHAL yang akan menjadi alami dan ada hal yang bisa kamu kendalikan. Saya percaya itu, dan saya tidak tahu apakah saya benar atau salah. Tetapi saya percaya bahwa etos kerja adalah perilaku yang harus diajarkan. Itu adalah sesuatu yang kamu punya kendali atasnya. Bagi saya hidup dibagi menjadi mengeluh atau tidak, jadi jika kamu tidak mengeluh, maka saya tidak punya saran untukmu. Saya antusias seperti kamu berhasil, saya punya teman yang menghasilkan $42.000 setahun. Bekerja jam pukul 9 sampai pukul 4 semacam dengan 1,5 jam makan siang, dan 45 menit di YouTube, dan 10 menit omong kosong, dan 1 jam buang-buang waktu dalam rapat, jadi mereka bekerja 6 jam seminggu, tapi mereka antusias. Dan mereka mengirimi saya pesan ini adalah teman sekolah menengah saya dan mereka mengirimi saya pesan betapa senangnya mereka menjadi pelatih tim baseball anak-anak mereka, dan itu luar biasa. Kami tahu apa yang aneh. Aku sebenarnya sangat iri, kelihatannya keren, seperti jauh lebih sedikit tekanan, seperti sepanjang waktu dengan anak-anak saya, seperti semua hal yang bisa saya kendalikan. Saya punya teman yang memiliki $100 juta di bank karena IPO Facebook, dan ia masih mengeluh, masih lapar, masih ingin melakukan lebih banyak, yang mengeluh padaku, karena mereka tahu saya banyak bekerja. Tidak ada keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, dan mereka tidak bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya, dan saya seperti, kamu punya $100 juta, kamu bisa tinggal di rumah, kamu bisa kendalikan, jangan mengeluh tentang itu karena kamu yang telah membuat pilihan itu. Kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargamu, ini kembali ke apa yang kita bilang tentang pejuang keyboard, saya berusaha sangat hati-hati dengan apa yang saya bilang dan apa yang saya lakukan. Karena begitulah caramu terekspos. Dan maksudku bukan seperti orang memanggilmu dan berkata, kamu payah, maksudku untuk dirimu sendiri. Aku tidak ingin terekspos karena diriku sendiri, itu seperti melihat dirimu di cermin dan berkata, apakah saya melakukan ini dengan benar? Jadi bagiku, ada begitu banyak orang yang berbicara omong kosong tentang seberapa besar entrepreneur mereka nantinya, dan berapa banyak yang akan mereka dapat nantinya dan mereka tidak akan bekerja akhir pekan. Kamu tahu saya bekerja setiap hari Sabtu saat umur 20-an dan saya berbicara pada pengusaha umur 20 tahun setiap hari. Baru-baru ini saya telah mengatakan padanya, Sabtu ini, kamu akan memiliki lebih banyak waktu istirahat, daripada yang saya miliki saat usia 20-an di hari Sabtu. Jadi sebelum kamu memberitahuku bagaimana untuk menjadi lebih besar dariku mulailah berpikir tentang apa yang benar-benar kamu lakukan.
Seperti semua orang membuat kesepakatan besar ini, itu tidak masalah, itu perspektif. Keegoisanku berasal dari KETIDAKMEMENTINGKAN diriku sendiri, itu yang membuatku merasa baik. Saya melihat di ibuku adalah pusat tumpuan bagi setiap orang dalam hidupnya, adik iparnya, sepupunya, bibinya, semua orang mendatanginya. Itu zona nyamannya, saya juga, ini zona nyaman saya menyukai ini. Saya benci ketika orang bilang, apa yang saya bisa bantu untukmu? Saya bilang, tidak ada, saya tidak mau apa-apa, saya benci perasaan itu. Saya masuk ke bisnis keluarga saya karena saya merasa berhutang untuk membayarnya, itu orang tua saya, jadi jika itu yang saya rasakan tentang mereka, menurutmu apa yang kupikirkan tentang orang lain? Seperti semua orang berpikir milik mereka sangat bagus. Setiap hari seperti, Gary Instagramku sangat bagus. Ini sangat mengagumkan, mengapa tidak ada, mengapa saya tidak mendapatkan followers? Karena itu tidak mengagumkan, itu simple. Itu hanya kembali ke kamu pernah melihatnya, kalian semua memiliki teman yang seperti, lihat betapa lucunya anakku, dan kamu seperti, kamu tahu seperti itu yang kita pikirkan, kita semua berpikir milik kitalah yang terbaik, saya mengerti. Tapi ya, itu akan menjadi saranku itu, hanya karena itu juga membebaskan. Bagiku segalanya tentang bernapas bukan, bagiku segalanya tentang mengambil kepemilikan penuh untuk segalanya, dan kemudian segalanya menjadi mudah, karena dengan begitu kamu memegang kendali. Dan kemudian belajar bagaimana mencintai kekalahan. Bagiku permainanku sederhana, ini semua salahku, jadi saya tidak marah pada siapapun ya. Itu salahku, aku yang memberdayakan mereka, jadi itu memang benar, salahku. Sekarang, kami kehilangan ini atau ini tidak sampai atau kami kacau, baiklah. Jadi sekarang semua orang mengalami kekalahan, jadi saya suka kekalahan, saya suka kesulitan, saya suka setiap perjuangan. Saya suka ketika orang bilang, aku tahu itu, dia tidak sebaik itu seperti, aku bahkan cukup takut, karena saya terus naik dan saya mulai populer, dan apa yang kamu bilang, pemasaran terkemuka, orang-orang mulai meletakkan kata-katanya di depan namaku. Aku seperti, apakah aku akan menyabotase diriku untuk mengoreksi ini, saya suka kesulitan, jadi ya, semua pada saya, kamu tahu saya menikmati kekalahan, sekarang tiba-tiba seperti, apa? Kamu menjadi benar-benar tidak terkalahkan, saya merasa benar-benar tak terkalahkan, aku benar-benar di luar kesehatanku sendiri. Dan 20 orang merasa 1004 sebagai pribadi yang tak terkalahkan, saya tahu apa maksud saya ingin berbuat baik tanpa biaya orang lain. Saya jauh dari kata sempurna, dan itu mudah saja, rasanya sangat ringan untuk menjalani hidup, aku hanya berada dalam mood yang baik. Demikianlah kata-kata bijak terbaik dari Gary Vaynerchuk. Semoga Anda termotivasi dan terima kasih sudah menonton.